Halo teman-teman semuanya, salam jumpa dengan David Sutoyo, Learning and Consulting, di mana teman-teman di sini bisa terus belajar, bertumbuh, dan berbagi. Saya, David Sutoyo, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya melalui channel David Sutoyo Learning and Consulting. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai konsep personal finance. Di sini teman-teman sangat luas sekali konsepnya, sangat besar, sehingga nanti saya akan bagi menjadi beberapa video, ya mungkin bisa belasan atau puluhan video mengenai personal finance. Tapi sementara kita tidak belajar personal finance misalnya, nanti saya akan berbagi hal-hal penting lainnya di seputar self-development, di mana Anda bisa mengembangkan diri secara mandiri. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya apa sih yang dinamakan personal finance? Mungkin di antara teman-teman ada yang bekerja di bidang keuangan, ada yang bekerja di bidang accounting. Nah, teman-teman, di sini kita bicara mengenai keuangan pribadi, bukan bicara mengenai keuangan perusahaan atau corporate, di mana seringkali kita menghitung kebutuhan-kebutuhan dari keuangan perusahaan. Sedangkan seringkali kita juga lupa, jadinya lupa menghitung kebutuhan akan keuangan pada diri kita sendiri. Oh iya, channel YouTube ini saya tidak edit-edit ya teman-teman, karena memang mohon maaf, ada beberapa kesibukan lain yang harus saya lakukan. Jadi ini satu kali take, sehingga kalau nanti ada salah bicara teman-teman, saya akan langsung revisi. Oh maaf, salah ya, saya ulang ya, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, David lanjutkan lagi. Yang namanya personal finance di sini, teman-teman, yaitu bicara mengenai kehidupan kita. Kehidupan di mana diri kita di sini sebagai seorang manusia, waktu kita lahir pertama kali, kita sebagai anak-anak. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan lanjut usianya menjadi masa di mana kita masa lajang, ya masih sendirian, kita masih berada di rumah orang tua, atau mungkin kita juga masih hidup bersama dengan keluarga. Nah, di situ teman-teman, biasanya kita semakin banyak nih biaya-biaya yang dibutuhkan, karena pada saat kita menjelang dewasa atau pada saat masa-masa lajang, berarti kita membutuhkan biaya yang semakin besar, terutama untuk biaya-biaya pendidikan. David lanjutkan ya. Setelah itu, masuk masa menikah nih, di mana kita sudah mulai berkeluarga dan mungkin memiliki yang namanya 1, 2, atau 3. Bahkan mungkin ada teman saya yang saat ini 5 orang anak loh. Luar biasa ya teman-teman. Nah, tapi biasanya kebanyakan keluarga seperti saya juga teman-teman memiliki 2 orang anak. Mungkin putra-putra atau putra dan putri atau mungkin keduanya wanita, ya. Nah, setelah itu, setelah menikah, anak dewasa, dan kita masuklah masa-masa di mana kita awal pensiun. Wah, aku nggak mau pensiun, Fit, cepet-cepet. Ya, banyak orang, teman-teman, tergerak hatinya untuk terus bekerja dan terus bekerja serta berkarya. Nggak ada masalah, teman-teman. Yang David maksudkan di sini adalah bukan artinya kita akhirnya tidak bekerja. Pensiun lebih pemahamannya kepada bagaimana kita bisa menikmati hidup lebih banyak. Oke, nah pada saat itulah di mana kita bisa menikmati kehidupan kita sebagai manusia di akhir masa hidup kita di dunia ini. Mungkin di usia 50-an, 60-an, bahkan ada yang berencana mungkin early retirement di usia 40. Atau Anda adalah termasuk yang berencana, nanti aja deh pensiunnya umur 70. Silakan teman-teman. Dalam arti di sini, masa-masa pensiun itu adalah masa-masa yang paling indah yang kita nikmati di dunia ini sebelum kita kembali kepadanya. Ya. Dan masuk masa pensiun, setelah itu suatu saat nanti kita meninggalkan dunia ini dan kehidupan kita sudah berbeda ya, teman-teman. Kehidupan di alam yang berbeda. Nah, bagaimana sih kehidupan-kehidupan di dunia ini? Nah, ternyata banyak sekali kebutuhan-kebutuhannya. Yang David sampaikan di sini, teman-teman, sebenarnya ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya umum ya. Sifatnya itu
rata-rata orang seperti ini. Rata-rata kebanyakan orang seperti ini. David matiin dulu sebentar ya videonya supaya teman-teman bisa lihat grafik secara keseluruhan. Nah, ini grafik secara keseluruhannya, teman-teman. Nah, di sini kebutuhan-kebutuhan finansial itu macam-macam. Teman-teman bisa lihat, mencicil mobil atau mencicil rumah, atau mungkin ada kebutuhan untuk sekolahin anak di tempat yang lebih baik, di tempat yang lebih tinggi, ya lebih bonafit atau lebih berkualitas lagi. Bahkan mungkin Anda sendiri mungkin bercita-cita untuk melanjutkan sekolah lagi. S1 menjadi S2, S2 menjadi S3. Dan teman-teman, kehidupan di dunia ini kan tidak pernah berhenti belajar ya. Teman-teman juga bisa mengikuti kursus, pelatihan, training, dan lain-lain di tempat yang Anda inginkan pastinya. Atau mungkin melipat gandakan hasil investasi dan memberikan warisan kepada keluarga kita di akhir hayat kita. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah kebutuhan-kebutuhan kita. Selain itu mungkin juga ada kebutuhan, misalnya ini mungkin ada kebutuhan, ada keinginan ya teman-teman, tapi saya melihatnya sekarang sudah menjadi kebutuhan. Misalnya wisata rohani, pergi ke Tanah Suci, ke Mekah, atau mungkin teman-teman ingin berangkat ke suatu tempat yang memang benar-benar teman-teman inginkan. Pergi ke suatu tempat yang menjadi keinginan teman-teman bisa berangkat ke tempat itu sebelum tidak bisa jalan lagi, atau tidak bisa pergi lagi ke tempat tersebut, atau mungkin usia sudah tua. Ya, jadi banyak sekali kebutuhan. Nanti kita akan coba pisahkan lagi di video berikutnya antara kebutuhan dan keinginan. Bedanya apa? Nah, di sini David lebih menekankan lebih kepada kebutuhan. Tetapi teman-teman semuanya, ada satu hal yang menarik nih. Kalau kita misalnya berada di dalam kondisi, misalnya contoh, pada saat-saat kita menikah, ternyata teman-teman, ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita sudah memiliki pasangan, sudah memiliki putra dan putri, tiba-tiba, amit-amit teman-teman semuanya, ternyata ada sakit, ada hal-hal yang tiba-tiba datang di dalam kehidupan kita tanpa diundang, tanpa kita ketahui sebelumnya, tiba-tiba menghadang kita, menghadang cita-cita kita, menghadang keinginan kita untuk mencapai sesuatu. David punya teman, teman-teman, punya sahabat yang sudah mendahului saya saat ini, meninggal dunia. Saat ini sudah kurang lebih 5 tahun lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Masih muda, teman-teman semuanya. Anak-anaknya masih sangat kecil pada saat dia tinggalkan. Dan apa yang terjadi? Istrinya saat ini harus berjuang lagi, teman-teman semuanya, dan harus berusaha untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarga secara mandiri. Nah, teman-teman, itu adalah semua hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini, inilah konsep dasar dari personal finance atau keuangan pribadi yang teman-teman coba rencanakan di dalam kehidupan ini, sehingga suatu saat nanti orang akan menjadi, atau kita akan menjadi seseorang yang benar-benar memiliki ketangguhan, ya, kesiapan di dalam menghadapi masa-masa apapun di dalam kehidupan kita. Teman-teman semuanya, di dalam personal finance, kita juga bisa menggunakan konsep yang sederhana, yaitu konsep segitiga personal finance. Di sini, teman-teman, saya akan menceritakannya secara singkat dulu, namun di video-video berikutnya, saya akan menceritakan satu persatu secara detail dan lebih menyeluruh, sehingga kita bisa mempersiapkan satu persatu secara lebih baik lagi. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini, di bagian yang paling dasar, di bagian yang paling bawah, ini adalah bicara mengenai dana darurat. Aku matiin dulu ya videonya, biar teman-teman tidak kehalangan. Nah, di dana darurat ini, teman-teman, dana darurat ini sifatnya adalah lebih kepada dana di mana kita berjaga-jaga jika terjadi risiko yang tidak kita inginkan. Oke, teman-teman, itu konsep dasarnya. Ada hitungannya yang secara basic, secara dasar seringkali disampaikan oleh orang, yaitu 3-6 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau kita misalnya punya pengeluaran bulanan, anggaplah misalnya 5 juta, berarti di dalam dana darurat kita memiliki yang namanya pengeluaran atau dana darurat sebesar 15 juta rupiah.
David geser sedikit ya teman-teman ya, supaya tidak terhalang. Kita geser dulu. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman, dana darurat artinya adalah sekali lagi tujuannya untuk bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita di mana tiba-tiba kita mengalami resiko. Nah, berikutnya apa sih yang harus kita pikirkan selain dana darurat? Yaitu adanya yang namanya asuransi. Nah, di sini teman-teman semuanya, asuransi begitu banyak, begitu luas, begitu besar, dan setiap tahun, setiap saat, setiap waktu menjadi perbincangan yang sangat menarik di dunia sosial atau di dunia keuangan ya teman-teman, sehingga banyak orang yang sering memperdebatkan baik atau buruknya. David hari ini tidak akan membahas hal ini secara detail teman-teman karena kita bicara dasar. Nanti kita akan bicarakan asuransi di video-video berikutnya dengan topik yang lebih dalam dan lebih mendetail. Tapi tidak memihak kepada pihak manapun. Jadi teman-teman semuanya, kita bersama-sama berpikir netral, kita sama-sama berpikir hal-hal yang positif, sehingga sama seperti semboyan kita terus belajar, kita terus bertumbuh, dan jangan lupa terus berbagi. Ya. Nah, teman-teman kita lanjutkan lagi. Segitiga ini, teman-teman kalau boleh saya simpulkan dalam arti di sini saya melihat orang-orang yang sudah mempersiapkan dana darurat, orang-orang yang sudah mempersiapkan asuransi secara tepat, boleh dikatakan atau David menyatakan di sini adalah orang yang sadar akan asuransi, sadar akan dana darurat, itu sebagai seseorang yang sadar akan keuangannya dia, sehingga dia sudah mulai merencanakan yang namanya konsep keuangan dari yang paling basic. Bukan loncat ke atas dulu, tapi merencanakan dari yang paling basic, dari yang paling dasar, sehingga dari yang dasar itu sadar akan keuangan, sadar akan pentingnya dana darurat, sadar akan pentingnya asuransi, membuat orang juga sadar akan perencanaan keuangan masa depannya. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Berikutnya teman-teman, investasi atau kebutuhan akan berinvestasi. Nanti kita juga akan bertemu di video-video berikutnya bagaimana cara menghitung investasi, bagaimana kita berinvestasi, dan sebaiknya seperti apa sih berinvestasi itu. Dan saya tidak akan membahasnya sampai yang jelimet, yang detail, teman-teman, tapi kita akan bicara secara konteks yang lebih menyeluruh, yang lebih mudah untuk dicerna, dan segera bisa dipraktekkan oleh kita semuanya. Setelah itu teman-teman jangan lupa kita berpikir suatu saat nanti seperti gambar grafik yang tadi David sudah sampaikan kepada teman-teman, yaitu bagaimana kita memikirkan masa-masa pensiun, memikirkan masa-masa di mana kita sudah masuk di dalam tahap kita menikmati hidup ini. Kita menikmati akhir dari hidup kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dengan penuh kesadaran, di mana saat itulah sebenarnya kita sedang mempersiapkan akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Memang tidak ada yang pernah tahu. Nobody knows, only God knows kapan kita akan meninggalkan dunia ini sampai selama-lamanya. Tapi yang sudah pasti kita bisa mempersiapkan yang terbaik bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat pasangan kita dan juga keluarga kita. Nah, di sini teman-teman semuanya, kita sudah sehat nih secara keuangan. Dan artinya keuangan kita di sini, di level ini, keuangan kita itu sudah benar-benar terencana. Fit itu ada bagian paling atas. Apa sih di bagian yang paling atas itu? Nah, teman-teman semuanya, di bagian yang paling atas di sini adalah bagian di mana kita merencanakan warisan, teman-teman. Yaitu PW, perencanaan warisan. Sama seperti PW, posisi wenak, teman-teman. Nah, ini juga posisi yang sangat enak, di mana posisi inilah yang kita harapkan, teman-teman. Warisan memang bukan untuk diri kita. Warisan untuk orang-orang yang kita cintai. Warisan untuk kehidupan sosial. Warisan untuk kehidupan masyarakat. Teman-teman, kita bisa membantu keluarga, bisa membantu orang banyak, bisa membantu siapapun juga ketika kita meninggalkan warisan. Disitulah teman-teman semuanya kita sukses secara keuangan. Tetapi jangan lupa, di dalam segitiga tersebut, segala sesuatunya kita juga harus memahami bahwa kita hidup di negara Indonesia. Hidup di negara kita tercinta. Kita sebagai warga negara juga wajib memiliki pengetahuan yang baik. Minimal teman-teman memahami yang namanya bagaimana sih merencanakan pajak dan bukan tidak membayar pajak. Ya, sekali lagi, di sini kita belajar bagaimana merencanakan pajak yang baik, tetapi bukan tidak membayar pajak.
Jadi sebagai warga negara yang baik, pastinya kita wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah dasar dari personal finance yang hari ini kita sudah bahas bersama, sudah kita sharingkan bersama-sama, dan harapan David, teman-teman semuanya, ketika teman-teman sudah melihat dasar-dasar dari personal finance ini, teman-teman bisa semakin memahami betapa pentingnya kita merencanakan keuangan bagi pribadi kita masing-masing. Sehingga teman-teman semuanya, di masa-masa apapun, pada saat terik atau pada saat hujan, pada saat di masa-masa kita senang maupun di masa-masa kita sedih, di dalam kehidupan kita, kita bisa merencanakan segala sesuatunya dan mengatasi segala sesuatunya dengan jalan yang terbaik. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah mindset mengenai personal finance yang saya sudah sharingkan kepada teman-teman. Semoga sharing saya hari ini buat teman-teman semuanya bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan hikmat dari apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa teman-teman semuanya, yang pertama adalah memberikan komen. Ini yang paling penting teman-teman, karena kita di sini berdiskusi, belajar, bertumbuh, dan berbagi. Silakan teman-teman memberikan komentar. Dan teman-teman, jika teman-teman rasa ini penting, teman-teman bisa sharingkan kepada siapapun juga. Teman-teman punya orang yang tercinta, sharingkan. Kepada teman dekat, sharingkan. Dan kalau teman-teman suka, silakan di-like, serta subscribe channel ini, sehingga ke depannya kita bisa terus berbagi, kita terus bertumbuh, dan kita terus belajar. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Sampai ketemu di video personal finance berikutnya. Salam sehat.